Halo guys, welcome back ke channel. Kembali lagi bersama gue Adi. Di video kali ini aku ingin membagikan atau menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber channel ini. Jadi umumnya dari teman-teman channel ini bertanya, pinjol ini ada di sini nggak? Pinjol ini ada di sini nggak? Nah, di video kali ini gue bakalan bahas pinjol apa yang nggak ada di sini dan yang ada di sini lapangannya. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini, yang udah like, subscribe, dan komen. Jadi mengenai pinjol ada edisi dan enggaknya, yang pertama kita harus lihat legalitas dari perusahaan tersebut. Jadi kalau pinjol yang udah OJK, yang udah terdaftar dan berizin, biasanya mereka ada di si lapangannya, seperti Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater, Oppo Paylater, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bunganya kecil dan tenornya panjang gitu. Nah, mereka rata-rata ada di sini. Dan untuk wilayah jangkauannya sejauh ini yang udah lengkap itu Jabodetabek. Dan di luar itu udah ada, cuman baru ada satu-satu gitu, belum semua area. Nah, kalau untuk yang nggak ada di sini, yang bunganya lebih dari 100%. Seperti pinjol-pinjol ilegal yang menawarkan link melalui SMS atau WA. Nah, itu rata-rata dia nggak ada debt collector lapangannya. Istilahnya perusahaannya legalitasnya nggak ada gitu. Jadi dia ilegal. Nah, biasanya dari ini dia menawarkan bunga yang di luar kewajaran. Misalkan kita pinjam 1 juta, nah dana yang dicairkan cuma 600.000 dengan tenor 5 sampai 7 hari. Sebenarnya modus dari mereka ini, mereka ingin menjebak nasabah gitu, biar kita terjerat dengan utang yang di luar kewajaran. Jadi jika teman-teman udah mendownload satu aplikasi, nah nanti bakalan di blast dari pinjol ini dengan beberapa link dengan alasan pinjaman kita telah lolos analisa. Jadi bahasanya ya dilihat aja seperti yang teman-teman terima gitu, istilahnya nomor yang udah terdaftar di pinjaman online, nah bakalan menerima link dari pinjol-pinjol ilegal ini. Nah, sekarang risikonya apa sih kalau kita nggak bayar gitu? Risikonya apa? Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sering diulang-ulang dari para subscriber. Jadi maksudnya gini, di pinjaman yang tanpa agunan, kalau seandainya kita nggak sanggup bayar, ya risikonya ya nggak ada. Paling risikonya kita didatangin. Dan itu yang datangin yang seperti yang aku bilangin tadi, yang pinjolnya udah ada berizin dan terdaftar di OJK. Nah, kalau untuk risiko yang ilegal, kalau risiko yang di ilegal paling data kita cuma disebar, kita difitnah sebagai maling perusahaan, atau kita diintimidasi semua kontak yang ada di HP kita. Nah, itu caranya dia seperti itu biar kita membayar gitu. Jadi teror-terornya seperti itu. Dan bahasanya juga nggak mencerminkan kalau itu perusahaan resmi gitu. Jadi bahasanya bahasa-bahasa kasar gitu, seperti yang sering aku upload di konten-konten sebelumnya. Jadi di saat kita verifikasi muka atau di saat kita upload identitas, nah itu biasanya sebagai senjata sama dia untuk menyebarkan data kita. Jadi pas kita mangap-mangap kayak gitu, dia disebar ke semua kontak. Tujuannya apa? Biar kita bayar gitu. Jadi di sini kayak ada apa ya? Aku bilang di sini suatu pemerasan online ya. Jadi kita diancam-ancam kayak gitu, kita merasa tertekan dan kita bayar dengan bunga yang nggak wajar. Jadi aku menyebutnya sebagai pemerasan gaya baru gitu. Nah, dilakukan sama fintech ilegal ini. Jadi kalau aplikasi yang seperti ini nggak ada di sini. Jadi teman-teman jangan ditanya lagi ada di sini nggak gitu. Istilahnya kita udah pinjam terus kita diteror, ya itu wajar karena dia ada di kita gitu. Nah, sekarang kalau seandainya data kita udah disebar kayak gitu, ya kita masih mau bayar nggak? Ya ngapain dibayar, ya nggak usah lah gitu. Istilahnya kita udah dipermalukan kok kita mesti bayar, kan kayak gitu istilahnya. Jadi aku mengupload beberapa rekaman penagihan dari pinjol gitu. Jadi biar teman-teman yang ada di channel ini atau yang baru dengar channel ini bersemangat gitu. Jadi terkadang
DC itu jangan dianggap terlalu baperan. Jadi kita jangan baperan dengan ancamannya kayak kayak gimana, atau dia melaporkan ke polisi segala macam. Itu nggak ada gitu. Oke lah teman-teman, mungkin aku menjawab cukup sampai di sini aja ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan teman-teman komentar di bawah, nanti aku jawab semampunya dan setahunya aku ya. Dan mungkin dari dari penjabaran aku ini berdasarkan pengalaman sendiri. Aku nggak ada belajar dari orang, nggak ada dengar dari orang. Istilahnya aku baca dan aku praktekkan sendiri. Nah, di situ aku bisa berkomentar seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih udah dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.